Haleluya, saudara-saudari, selamat pagi. Kita hari ini mulai seminggu dalam renungan doa pagi. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Kita terus membaca kitab Bilangan. Hari ini kita melihat kitab Bilangan pasal 9. Kita sebelumnya sudah ada 8 pasal. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memberi petunjuk untuk kita. Saya ingat di pasal 8 kita menerangkan agar berkat mengalir dalam pelayanan. Dikatakan para imam menyalakan lampu dan orang Lewi harus kudus. Orang Lewi harus melayani para imam. Orang Lewi juga wakil dari orang Israel yang sulung, wakil dari setiap keluarga untuk melayani. Pada saat para imam dan orang Lewi memberikan dirinya dalam pelayanan, maka seluruh pelayanan akan mengalir, berkat akan mengalir. Jadi, kalau berkat harus mengalir, harus ada pemberian dari orang Lewi dan para imam. Dan sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan merespon persembahan dari setiap orang. Semuanya ada 8 pasal, orang Israel berkemah. Tuhan bilang, catatlah mereka, kemudian urati mereka, sentuh mereka. Setiap orang mereka disentuh, dijaga oleh Tuhan dan penuh dengan anugerah. Pada saat itu adalah bulan kedua. Katakan bulan 2, sekarang dikatakan pada bulan pertama, yaitu dari perayaan Paskah pada bulan pertama. Dikatakan mereka berkemah, mereka tertuju pada tabutnya Allah, kemudian mereka dicatat. Setiap orang ada posisinya sendiri, tertuju pada Tuhan, menghadap pada Tuhan. Di depan ada para orang Lewi sebagai wakil mereka dan juga dipimpin oleh para imam. Semuanya pada padang gurun, mereka tertuju pada Tuhan. Setiap orang sudah siap dan mereka juga memberikan persembahan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati berkenan akan persembahan dari mereka. Dan di antara mereka Tuhan memilih para pemimpin suku dan ada para imam untuk melayani. Ayat pasal pertama dan ke-8 yaitu mempersiapkan orang-orang Israel bagaimana untuk berjalan maju. Orang Israel berkemah telah dicatat, sudah ada para imam di antara mereka. Dan di kemah pertemuan ada di tengah mereka. Yang penting apa? Yaitu di ayat ini yaitu awan. Tuhan bersama mereka, semuanya telah tersedia. Setelah itu ada awan yang memimpin mereka, orang Israel mengikuti awan berjalan, mengikuti awannya Tuhan untuk berjalan. Kalau tidak ada di 8 pasal yang terdepan, tidak ada dicatat di kemah, tertuju pada Tuhan, tidak ada para imam Lewi, pelayanan orang Lewi, tidak ada persembahan orang Israel, tidak sampai pada pasal ke-9. Di pasal 9 ini sangat penting, yaitu hadirat Tuhan bersama. Beri tema hari ini yaitu mengikuti kehadirat Tuhan. Atau mengikuti anugerah kebersamaan Tuhan.
Semuanya kebersamaan Tuhan itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Boleh kita katakan kita mengikuti kebersamaan Tuhan, ada kemah yang bersama. Mereka telah berkemah dan telah memberikan persembahan bagi Tuhan, semuanya telah siap. Di sini di pasal ini melihat ada awan yang turun, semuanya mengikuti tuntunan dari awan untuk berjalan. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan dan persiapan dari Tuhan. Persiapan juga dari orang-orang, ada persiapan dari Tuhan dan dari orang. Tuhan memberi, orang-orang harus mengikuti. Maka orang-orang harus tertuju pada Tuhan. Orang-orang Lewi harus rajin untuk melayani, para imam harus bangkit untuk memimpin. Bisa pikirkan, imam besar Harun waktu kedua putranya meninggal tidak boleh menangis karena Tuhan melarang. Orang Israel boleh menangis, tapi Harun tidak boleh menangis. Mereka bersedih, Harun tidak boleh, dia harus mengandali emosinya sendiri, perasaannya sendiri. Jadi di hadapan Tuhan semuanya berserah. Dia harus tenang, tidak ada penggerutuan sama sekali. Dia mengorbankan dua putranya terus untuk melayani. Dia juga harus mempersiapkan diri sendiri dan terus untuk memberikan pelayanan. Di hadapan Tuhan, dua anaknya dibakar karena mereka mempersembahkan api asing tidak menurut peraturan Tuhan, sehingga api yang membakar mereka hingga mati. Harun harus membawa dua putranya, tidak boleh bersedih. Di hadapan Tuhan terus untuk melayani. Manusia memang harus beri pengorbanan dan para imam juga harus demikian memberikan persembahan. Allah memberikan belas kasihan sehingga seluruh jemaat terus untuk para rakyat untuk terus berjalan terus. Semua ini adalah anugerah. Mengikuti kehadiratnya Tuhan atau mengikuti kebersamaan Tuhan. Mari kita ikut masuk dalam pasal. Kita bagi dalam pasal ini dua subtema kecil, ayat 1 sampai dengan 11. Ayat pertama sampai dengan 14 ini dengan tema semua orang harus masuk dalam keselamatan. Setiap orang harus masuk keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada waktu yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakan pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya. Haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di padang gurun, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Di sini pada tahun kedua bulan pertama. Tahun kedua bulan pertama. Pada saat mereka masih di padang gurun, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan hari merayakan Paskah. Ini di pasal pertama dibandingkan ini lebih awal lagi. Kita berbalik pada pasal pertama.
Israel mereka keluar dari Mesir, yaitu pada 1 bulan tahun kedua. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun pada kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan kedua. Dalam tahun yang kedua mereka keluar dari Mesir, mereka harus menghitung jumlah segenap umat Israel. Setiap laki-laki harus dicatat. Di situ pada tanggal 1 bulan yang kedua, di sini dikatakan pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir. Ini mereka di situ mereka mencatat orang-orang Israel, yaitu dengan Tuhan menjaga mereka. Dan di sini ada awan hujan, di awannya Tuhan di depan dikatakan mereka semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Mereka berjalan dalam anugerahnya Tuhan. Tuhan memerintahkan orang Israel harus merayakan Paskah pada Musa pada saat yang ditentukan, yaitu pada hari yang ke-14 pada waktu senja. Di sini dikatakan waktu yang ditetapkan, mereka harus merayakannya. Pada saat mereka di bulan pertama tahun kedua, mereka di padang gurun, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, Musa demikianlah melakukannya. Di sini dikatakan mereka harus merayakan Paskah. Tujuannya yaitu untuk mengikatkan mereka waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka di Mesir sebagai budak menderita. Tuhan mengutuskan Musa untuk diselamatkan dengan adanya 10 tula mereka dengan tangan Tuhan yang kuat yang membawa mereka keluar. Mereka juga di pengembaraan. Pada saat mereka di Mesir, Tuhan membawa mereka keluar. Dan yang terakhir kita ingat itulah yang kematian atas saat anak sulung. Maka semua yang sulung dari Mesir semua dibunuh. Mereka mengalami keselamatan dari Tuhan. Di sini Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakannya. Yaitu tahun yang kemarin, bukan hanya mereka untuk merayakan, tetapi mereka harus mengingatkannya. Di sini dikatakan mereka harus merayakan. Ya, bukan hanya untuk merayakan, mereka juga harus bersyukur. Setiap lagi mereka pada saat mereka harus bersyukur karena pada saat itu juga melambangkan akan Yesus. Pada waktu itu Yesus belum lahir. Yesus adalah dombanya Paskah Tuhan. Demikianlah mereka harus merayakan Paskah. Bagaimana dengan iman mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ini adalah iman atas kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Mereka mendapatkan kehidupan di waktu pengembaraan ini, yaitu pada saat mereka pertama merayakan Paskah. Tuhan di sini Tuhan memperingatkan mereka untuk merayakan Paskah. Bagaimana situasi perasaan mereka waktu merayakan Paskah ini? Bisakah mereka di padang gurun masa harus merayakan Paskah? Bagaimana banyak kambing, lembu, semuanya juga terbatas. Masuk di tanah Kanaan saja
baru demikian. Mungkin kita juga bisa demikian, berkata demikian. Saat yang susah demikian, bagaimana memberikan persembahan. Tuhan berkati aku dulu, Tuhan berkati, setelah diberkati, digenapi, aku baru memberikan persembahan. Atau pada waktu kita sakit, kita bisa berkata demikian, Tuhan kamu sembuhkan aku, setelah kamu sembuhkan aku memberikan persembahan, bahkan mempersembahkan diri sendiri. Ada orang-orang tertentu bisa demikian. Tapi apakah harus menunggu setelah masuk di tanah Kanaan baru merayakan Paskah? Tidaklah demikian. Yaitu pada saat mereka masih di padang gurun setiap tahun, tepat pada waktunya yang ditentukan, mereka harus merayakan Paskah. Setiap tahun. Pada waktu yang senja mereka merayakannya, yaitu mereka dengan iman masuk dalam keselamatannya Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan. Perjanjian Tuhan di depan. Kita harus dengan iman untuk terus berjalan. Masuk ke dalam anugerah keselamatan ini. Bagaimana perasaan orang Israel pada waktu itu? Apakah seperti yang saya katakan tadi? Tidak. Mereka sangat bersukacita, senang sekali untuk merayakan Paskah ini. Alkitab berkata demikian. Tapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada waktu itu juga. Lalu berkata kepadanya, sesungguhnya kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu Musa menjawab, tunggulah dulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Mereka datang di depannya Musa karena mereka mau untuk merayakan Paskah. Mereka tidak sengaja terkena oleh najis orang mayat, sehingga mereka dinyadiskan. Mereka tidak sengaja berdosa. Sehingga mereka mengatakan mereka tidak, karena najis mereka tidak boleh merayakan Paskah. Mereka ingin sekali merayakannya sehingga mereka datang ke Musa dan bertanya. Saudara semua, kita di sini bagus sekali untuk kita contohi. Hati mereka ingin sekali. Kita juga seperti kita sangat berharap sekali agar wabah ini dan perekonomian segera berlalu, semuanya kembali lagi dipulihkan. Tapi kalau belum, bagaimana? Apakah harus semuanya pulih kembali, kita baru bisa beribadah pada Tuhan, memberikan persembahan bagi Tuhan, atau merayakan perayaan? Tidak demikian. Walau bagaimanapun demikian, kita harus merayakan perayaan, yaitu masuk dalam keselamatan. Setiap orang harus dengan iman masuk pada keselamatan. Jadi di Paskah maka mengingatkan Tuhan menyelamatkan kita setiap orang. Jadi kita harus mengingatkan. Jadi kita harus dengan iman harus mengikuti anugerah keselamatan ini. Di ayat 4 yang berikutnya, Tuhan memberikan anugerah bagi mereka. Mereka walaupun najis atau di perjalanan jauh, mereka juga harus merayakan Paskahnya Tuhan. Bukan berarti di sini karena mereka najis karena mayat atau dari perjalanan jauh, mereka tidak perlu merayakan Paskah, tetapi harus merayakan. Yang dirayakannya itu pada bulannya kedua, pada hari yang ke-14.
Tetapi hari Paskah dirayakan yaitu pada bulan pertama hari yang ke-14, tetapi di sini Tuhan mengatakan kalau mereka yang terkena najis atau dalam perjalanan jauh kalau mereka harus merayakan Paskah, Tuhan berkata mereka merayakannya pada bulan kedua pada hari ke-14, yaitu setelah 1 bulan kemudian pada hari yang pertama. Semua peraturannya sama, semua orang harus merayakannya. Jangan dengan alasan kamu najis atau kamu berada di dalam perjalanan yang jauh, tetapi pada bulan yang kedua pada waktu senja kamu boleh memberikan persembahan merayakan perayaan ini. Tetapi kalau tidak karena najis atau karena mereka tidak dalam perjalanan jauh, kalau mereka tidak merayakan perayaan ini, mereka harus dilenyapkan. Di sini pada waktu yang ditetapkan mereka tidak membersihkan persembahan kepada Tuhan, mereka harus menanggung segala akibat dosanya. Di ayat ini sangat penting sekali. Kita mudah sekali untuk lupa akan ayat ini. Mereka dikatakan di sini mereka yang tidak lalai merayakan Paskah harus dilenyapkan sebab mereka tidak mempersembahkan persembahan bagi Tuhan pada waktu itu. Orang itu harus menanggung akibat dari dosanya sendiri. Yaitu Paskah, yaitu domba dari Yesus Kristus yang menanggung dosa kita. Kita harus memberikan persembahan. Kalau kita tidak memberikan persembahan, dia menanggungkan akibat dari dosanya. Kalau kita memberi persembahan, segala dosa kita serahkan pada Tuhan, yaitu semuanya diserahkan pada Yesus Kristus, pada Kristus. Jadi persembahan, kalau kita memberi persembahan, semua dosa kita serahkan bagi Yesus Kristus yang menanggung akan dosa kita. Di Paskah orang Yahudi memberikan persembahan bagi Tuhan, yaitu dengan maksud, yaitu mereka memberikan segala dosanya pada Yesus Kristus yang menanggungnya. Kalau mereka tidak memberikan persembahan, yaitu mereka sendiri yang menanggung akibat dari dosanya. Maka setiap orang ingin sekali memberikan persembahan. Di ayat ke-7 dikatakan, dengan dasar apakah dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan itu? Mereka ingin sekali untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, tetapi waktu persembahan itu kalau mereka yang najis atau yang lalai memberikan persembahan mereka tidak dalam perjalanan yang jauh, kalau mereka lalai memberi persembahan itu, mereka harus dilenyapkan. Paskah yaitu bagi orang Israel, mereka adalah tindakan untuk masuk dalam keselamatan. Dengan mereka memberikan persembahan, merayakan perayaan, memberikan hadiah persembahan bagi Tuhan, dengan melambangkan bahwa mereka mendapatkan dengan iman, tindakan dengan iman mendapatkan keselamatan. Saudara semua, kita akan masuk dalam perayaan Paskah, perayaan Hari Raya Pondok, Sukkot. Sebelumnya kita ada hari untuk pengakuan dosa. Kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan karena Tuhan ada di tengah kita. Kemudian kita merayakan Hari Raya Pondok. Kita harus sering-sering menghadapi dosa kita sendiri.
Kita harus sering-sering di hadapan Tuhan mengaku dosa. Di ayat ke-14, apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakan menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan yang harus berlaku bagi kamu. Ya, itu orang asing juga boleh merayakan Paskah ini. Di sini mengatakan dengan arti setiap orang bisa boleh untuk masuk dalam keselamatan ini. Setiap orang yang mengikuti Tuhan. Kalau kita setiap orang bisa masuk dalam anugerah keselamatan ini, kalau tidak kita bisa begitu susah. Tapi kita semua harus punya hati untuk mengikuti Tuhan, berjalan terus. Itu adalah waktu yang telah berlalu, anugerah dari keselamatan. Kita harus dengan iman untuk mengikuti. Ayat 15 sampai yang terakhir, dengan tema setiap orang harus mengandalkan dan taat. Setiap orang harus berharap untuk taat. Di sini mengatakan tentang awan. Awan yaitu kebersamaan Tuhan. Mereka harus berangkat dengan pimpinan dari awan. Kita masuk dalam ayat. Pada hari didirikan kemah suci, yaitu pada bulan pertama tahun kedua, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi hari itu di kemah suci seperti api. Ya, di sini waktu mereka mendirikan kemah suci, di dalam kemah suci para imam menyalakan lampu. Di ayat yang berikutnya akan diterangkan, semuanya memberikan persembahan. Di situ awan turun. Awan menutupi kemah dari pagi sampai pada waktu malam. Pada waktu malam kelihatannya seperti api. Di sini melambangkan akan kemuliaan Allah, kehadirat Allah. Orang Israel di tempat kemahnya mereka bisa melihat akan turunnya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di situ. Awan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Ini dari bahasa Ibrani diterjemahkan. So always. Ya, demikian. Yes. Always, yaitu selalu terjadi. Terus menerus terjadi. Pada bulan pertama, bulan yang kedua, awan terus demikian terjadi. Dia seperti api yang menutupi kemah suci. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Dikarenakan kalau awan itu turun naik, kalau orang Israel kalau melihat awan itu naik, mereka harus berangkat. Kalau awan itu berhenti, mereka harus diam di situ.
dan berkemah di situ. Jadi katakan kita berkata sudah cukup. Di ayat 18 dan sesudahnya boleh untuk tidak dijelaskan, tetapi Alkitab terus menjelaskannya dengan mendetail, bukan hanya sampai 17. Di situ diterangkan berbagai mana keadaan pada waktu itu. Seperti dikatakan, atas titah Tuhan orang Israel berangkatlah, dan atas titah Tuhan mereka berkemah. Selama awan itu berdiam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Mereka mengikuti awan, mereka taat. Tuhan berkata demikian, demikianlah yang mereka lakukan. Mereka mengikuti awan untuk dengan bimbingan mengikuti awan. Bagaimana cara mereka mengikutinya? Adakah yang lain? Atau waktu panjang atau pendek? Bagaimana menyelesaikannya? Kalau awan tidak bergerak, harus bagaimana? Kalau sudah lama tidak bergerak, bagaimana? Kalau cepat bergerak, bagaimana? Siang bagaimana? Malam harus bagaimana? Semuanya menjelaskan tentang masalah-masalah yang demikian. Mari kita lihat di ayat 18 bagian bawah, selama awan itu diam di atas kemah, mereka tetap berkemah. Awan diam berapa lama, mereka berkemah demikian lama juga mereka tidak bergerak. Apabila awan itu tinggal di atas kemah, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Berapa lama atau sedikitnya mereka tetap mengikutinya. Kalau awan itu diam di situ, mereka juga tidak berangkat, mereka diam di situ. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari aja di atas kemah, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Kalau katakan kalau awan cuma beberapa hari di situ, mereka juga berangkat, diam sebentar, mereka harus berangkat. Awan bergerak, mereka harus. Coba kita pikirkan kalau kita pindah rumah, bagaimana? Cuma beberapa hari harus pindah lagi. Di sini mungkin kita di padang gurun lebih mudah, tetapi kalau di rumah bagaimana? Kita harus beres-bereskan barang-barang. Mereka di padang gurun, coba kita bayangkan mereka di padang gurun, mereka tidak ada para pengangkut dan juga hawanya sangat panas sekali. Bagaimana dengan para ternak-ternak mereka dan barang-barang mereka? Lagi kandang-kandang para ternak, mereka harus menggiringnya. Mereka harus mengurus para ternaknya atau membereskan perkara-perkara yang lain. Bagaimana yang banyak sekali yang mereka lakukan. Sangat panjang. Kalau saatnya merasa Tuhan tidak bergerak, bagaimana? Ada apa? Kalau bergerak cepat, setiap cuma beberapa harus cepat lagi, harus pindah lagi. Mereka tetap melakukannya. Di sini dikatakan cuma beberapa hari, yang di ayat 18 mereka juga harus bergerak. Di ayat 20 kita lihat, ada kalanya awan itu tinggal beberapa hari di atas kemah suci, cuma semalam aja, cuma semalam saja. Awan naik lagi, jadi mereka harus berangkat lagi. Malam awan baru berhenti, paginya mereka naik lagi, mereka harus berangkat lagi. Kemah saja belum selesai didirikan, semuanya barang-barang belum dibereskan, cuma istirahat, harus berangkat lagi. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi.
Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun harus berangkat. Baik pagi waktu siang atau pada waktu malam. Di sini dikatakan mereka cuma semalam. Mereka harus berangkat lagi. Kita lihat di sini. Kadang malam awan itu naik, malam juga mereka harus berangkat. Biarpun waktu yang panjang, atau cuma beberapa hari atau cuma sehari, mereka demikian mengikuti awan, mengikuti akan kebersamaan Tuhan. Di ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. 2 hari mereka ikut, sebulannya ikut, atau setahun atau bagaimanapun, sehari pun mereka tuh tetap mengikuti. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan atas perantaraan Musa. Di sini dikatakan setiap keluarga ya harus mengandalkan untuk taat kepada Tuhan. Tertuju pada kemah pertemuan berkemah, awan naik walaupun saat apapun, baik siang maupun malam, berapa lama atau berapa cepatnya mereka mengikuti awan untuk berangkat, mengikuti awan untuk berkemah. Setiap orang dengan demikian dengan rela mengikutinya. Setiap orang juga rela. Bagaimana Tuhan memerintahkan mereka, Tuhan demikianlah mereka mentaatinya. Saudara semua di padang gurun, pada saat seperti kita di wabah ini, kita demikianlah harus mengikuti Tuhan. Awan apa maksudnya? Yaitu kebersamaan Tuhan atau hadirat Tuhan. Di pasal ini ada 2 masalah saya ingat. Saya melihat di padang turun ada kesusahan, tetapi ada awan yang mengikuti. Apakah kita pada padang gurun awan mengikuti mereka, yaitu janji Tuhan. Di padang gurun adakah makanan atau air? Siang malam sangat begitu panas, bisa panas dihanguskan, atau kasut kita bisa rusak enggak, air kita dari mana dapat, atau barang-barang makan atau persediaan begitu kurang. Tapi kebersamaan Tuhan itu yang menepati ya, yang menjanjikannya. Setiap langkah itu dengan damai, tidak akan kekurangan. Ada Tuhan kita apapun ada. Apalagi bagi kita pada saat-saat seperti ini, kebersamaan Tuhan. Dia yang menjamin jalan kita melewati hari yang susah ini. Tapi dengan syarat kita harus terus kita rela untuk memberikan persembahan, untuk mempersembahkan, dan kita terus taat mengikuti Tuhan. Tuhan menjamin kita damai. Tuhan menjamin kita semuanya tidak akan kekurangan. Di saat ini ada wabah, ekonomi susah, banyak sekali orang akan gelisah. Tapi saya beritahu kamu, Tuhan bersama kita. Kita di setiap gereja juga mengalami demikian. Tuhan menyertai kita. Pada wabah ini, ke gereja kita tidak bisa ibadah kumpul. Banyak sekali yang tidak bisa dikerjakan, banyak yang berhenti. Tetapi
Di sekolah Alkitab kita masih ada 1.100 lebih orang pelajar, bahkan di seluruh dunia. Di online belajar sekolah, di online bersama di tempat-tempat yang lain bersama untuk sekolah. Ada yang di Filipina, mereka berikan pendapat. Di Taiwan, Jepang, atau di Malaysia juga bisa memberikan pendapat. Dulu tidak mungkin, tapi sekarang kita begitu banyak pelajar. Wah, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Message kita bisa sampai di seluruh dunia. Kita ada siaran langsung. Setelah siaran langsung, kita masih bisa di YouTube, bisa melihat kebaktian kita. Kita bisa masuk dalam internet kita, di website kita. Rupanya di dalam wabah ini tidak menghalangi gereja kita untuk berjalan. Kita sangat bergembira sekali kita sekarang seperti masuk dalam gereja media. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Beberapa tahun yang lama ingin sekali gereja bisa masuk dalam media ini, tetapi tidak bisa masuk. Tetapi sekarang bisa. Semuanya ini adalah anugerah. Pada saat yang susah, Tuhan memberikan anugerahnya yang spesial sekali. Keberadaan Tuhan, kebersamaan Tuhan menjamin semuanya. Saudara semua, kita seperti di pasal pertama dikatakan kita dicatat. Kemudian kita mengikuti Tuhan, tertuju pada Tuhan. Yang kita lihat, adakah Tuhan bersama kita? Bagaimana kita mengadakan kehadiran Tuhan bersama kita? Kemudian 20 tahun kita menyalakan lampu, yaitu untuk menyalakan kehadiratnya Tuhan. Saudara semua, kita masuk dalam anugerahnya Tuhan. Kita terus mengikuti akan kebersamaan Tuhan. Beberapa hari ini Tuhan terus memberikan firman iman. Saya melihat bagaimana seperti awan, bagaimana yang diperlihatkan pada saya, dan juga awan. Saya juga lihat semuanya ini. Saya dengan demikian mengikuti Tuhan, tertuju pada Tuhan, taat pada Tuhan. Saudara semua, kita semua, kita bisa melewati masa yang susah ini. Tuhan menggunakan kehadiratnya menjadi jaminan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan iman. Kita mengikuti Tuhan, kebersamaan dari Tuhan.
心信靠你，主，我们全心跟随你，主，我们全心的相信，只要Tuhan, kami mengandalkan Engkau, berharap kepadamu seluruhnya. Tuhan, kami mengikuti Engkau, hanya Engkau yang ada bersama kami. Tuhan, di dalam bersama Engkau kami tidak ada takut. Tuhan, kami memuji-Mu, bersyukur memuji-Mu. Ada Engkau di sebelah kiri kanan, aku tidak akan takut. Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Begitu besar, begitu mulia, begitu Tuhan, hanya Engkau, Yesus, Engkau yang dimuliakan. Engkau Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami lebih lagi mengingatkan bagaimana kami diselamatkan, bagaimana kami masuk dalam keselamatan ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Pada saat kami sebagai orang manusia, Engkau telah berkorban bagi kami di kayu di salib sebagai korban untuk penyelamatan bagi kami. Saudara semua yang di online, kita merenungkan kembali bagaimana kita masuk dalam keselamatan ini, atau dengan hati yang bersyukur. Mungkin kamu 10 tahun yang kemarin, atau 20 tahun, atau seminggu yang lalu, pada saat kamu masuk dalam keselamatan ini, engkau bertemu dengan Yesus juru selamatmu. Daripada saat kamu yang rendah, kamu yang lemah, kamu diangkat masuk dalam keselamatan ini. Kita merenungkan kembali, kita buka mulut untuk memberikan puji syukur kita.
Kita tahu keselamat kita karena ada Roh Kudus yang menuntun kita agar kita ketemu dengan Yesus. Walaupun pada waktu itu keadaan kita begitu susah, tetapi karena Yesus kita punya harapan. Karena ada Yesus kita punya harapan. Kita gunakan waktu 1 menit 2 menit untuk merenungkan. Kemudian kita buka mulut bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Mungkin waktu kita pada waktu sakit, Tuhan masuk ada padamu, memimpin kamu keluar dari sakit penyakit ini, menyembuhkan kamu sehingga kamu mendapatkan keselamatan ini. Dan mungkin kamu pada waktu ekonomimu yang lagi pada masa susah, Tuhan menyelamatkanmu, membantumu masuk dalam keselamatan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat saya tidak punya tentu arah, penuh dengan ketakutan, Engkau menyelamatkan aku, sehingga aku mengenal Engkau dan masuk pada keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam masa kesusahan, Engkau menyelamatkan kami. Dalam pada masa ketidakberdayaan kami, Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memandang akan anugerah-Mu. Yesus, walau pada saat apapun, Engkau yang menuntun kami masuk dalam keselamatan-Mu. Kami ingat ya Tuhan Yesus, hanya karena Engkau ya Yesus, karena darah-Mu, Engkau menggunakan darah-Mu, dosa kami satu persatu Engkau hapuskan, Engkau bersihkan. Engkau ya Yesus, Engkau memberikan setiap anugerah-Mu bagi kami semua. Engkau ya Yesus. Oh Yesus, kami tidak bisa membalas semua anugerah-Mu. Engkau memberikan hidup-Mu berkorban bagi kami. Yesus, terima kasih Engkau disalibkan bagi kami. Kami tidak melupakan akan keselamatan-Mu. Kami tidak melupakan akan segala yang Kau lakukan bagi kami. Yesus, kami mau bersama dengan Engkau, berjalan bersama Engkau, mengikuti-Mu. Tuhan, benar, kami datang di hadapan-Mu memberikan korban puji syukur kami, yang Engkau yang menyelamat kami. Tuhan, bagaimana orang Israel mengingatkan mereka keluar dari perbudakan. Tuhan, kami di sini juga merenungkan bagaimana masa lalu kami pada saat kami sebatang kara, tiada bantuan, tidak ada andalan.
Tuhan, itulah hidup kami di masa lalu. Sampai pada saat kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan aku. Engkau berkata, jangan takut, jangan takut. Tuhan, dengan demikian aku percaya akan Engkau sampai sekarang ini. Engkau tidak membiarkan aku mati. Engkau sebagai bantuanku, Engkau sebagai pertolongan bagiku, pelindunganku. Tuhan, terima kasih. Setiap langkah Engkau memimpin aku, membimbing aku pada saat aku yang tidak mudah dalam kesusahan. Pada saat melahirkan anak, begitu susah, Tuhan, Engkau bersama kami. Pada saat sakit dalam kecelakaan, Engkau menyertaiku. Dan begitu banyak berkat yang Engkau berikan padaku, Tuhan. Pada doa pagi ini, Tuhan, Engkau mendengarkan saudara-saudara kami. Mereka akan doa-doa mereka, ya Tuhan. Percaya akan semua keselamatan-Mu. Tuhan, inilah keselamatan dari-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau membebaskan kami, membimbing kami keluar dari tanah Mesir. Tuhan, kami mengingat akan kebersamaan-Mu. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami berdiri dalam anugerah keselamatan-Mu. Tuhan, kami dengan erat untuk mengikuti-Mu. Ini semua anugerah dan kebersamaan-Mu, kami bisa berjalan terus. Karena Tuhan, Engkau bersama kami. Walaupun kami menghadapi kesusahan di wadah ini atau di dalam keadaan hidup kami tidak bisa mengatasi kesusahan kami. Tetapi Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami dengan iman bersama masuk ke dalam kehadirat-Mu. Tuhan, di dalam keadaan susah kami tidak takut. Tuhan, Engkau berkata, awan kapan naik dari atas kemah suci orang Israel, demikianlah berangkat. Awan di mana berhenti, orang Israel disitulah mereka diam berkemah. Tuhan, kami mengikuti Engkau. Kita ikuti Guru Jojo. Kita melihat bagaimana awan waktu naik, awannya Tuhan naik, kita ikut berangkat. Pada kita lihat Guru Jojo, kita mengikuti. Waktu dia bergerak, kita mengikuti, kita juga bergerak bersama dengan Tuhan. Pada saat awan itu turun, kita bersama diam, tinggal walaupun atau kamu di mana kamu beranjak berdiam di situ, kamu bisa duduk, bisa tenang. Saat ini saudara semua, kamu berdiri walaupun kamu dimanapun tempat. Sekarang awannya Tuhan naik, keberadaan Tuhan bersama kita dengan iman untuk menerima. Walaupun kita menghadapi apapun kesusahan, kita ikuti. Kita terus dalam roh kita mengikuti. Kita berjalan mengikuti awan. Memang tidak, ada satunya tidak mudah, tetapi kita mau rela untuk mengikuti, untuk terus mengikuti. Mengikuti Tuhan kita. Kita yang dihitung, kita yang dicatat. Kita taat pada Tuhan. Pada saat
pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pada waktu pagi awan ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Demikianlah terjadi, awan itu menutupi kemah pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik ke atas kemah, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan mereka juga berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah, mereka tetap berkemah. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, dengan awan-Mu Engkau membimbing kami. Pada saat awan itu naik, Tuhan, kami akan berangkat. Di mana awan itu berhenti, di situlah kami akan diam berkemah. Tuhan, kami hanya mengikuti perintah-Mu untuk diam berkemah. Ada kebersamaan-Mu bersama kami. Saudara-saudari semua, pada saat bulan pertama, tahun yang kedua, ada awan yang menutupi awan. Dari pagi sampai malam ada awan yang menutupi kemah suci seperti api. Pada bulan pertama, tahun kedua itu saatnya kapannya, itu pada saat senja, awan itu turun. Apa yang terjadi pada waktu senja itu, yaitu Musa mendirikan kemah. Dia mengurapi segala perkakas. Semua kemah pertemuan telah diurapi, dan juga Musa juga telah menyalakan lampu, setiap kandil telah dinyalakan. Lagi pula, para pemimpin orang Israel memberikan persembahan di hadapan kemah pertemuan untuk memberikan korban persembahan, yaitu yang dicatat dalam kitab Bilangan pasal 7. Di pasal 7 dikatakan, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapi dan dikuduskannya itu, dan hari keduanya, ayat kedua dikatakan, para pemimpin Israel pada kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka menurut suku mereka mempersembahkan kereta, lembu. Bahkan dalam setiap hari mereka, menurut para suku mereka memberikan persembahan. Hari pertama setelah mereka memberikan persembahan, awan turun. Sampai demikian mereka pada bulan pertama tahunnya kedua, mereka sampai pada perayaan Paskah. Mereka demi Tuhan, di hadapan Tuhan memberikan segala persembahan, tertuju pada Tuhan, mengikuti Tuhan. Setiap orang dengan sukacita merayakan perayaan Paskah. Setiap orang rela memberikan persembahan. Setiap orang ingin mendapatkan keselamatan, masuk dalam keselamatan. Pada waktu itu juga, yaitu pada hari waktu senja, pada bulan pertama tahun yang kedua, mereka memberikan segala persembahan. Tuhan dari langit turun. Kemuliaan terang Tuhan memenuhi kemah. Itu adalah anugerah. Bahkan dikatakan demikianlah selalu terjadi. Di situ awan naik, mereka berangkat. Kalau awan berhenti, mereka diam dan berkemah.
kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan menjadi jaminan atas segalanya bagi mereka. Saya mengundang untuk Pastor Jojo untuk terus benderanya, menggerakkan benderanya. Kita seperti kita melihat di situ, seperti seperti orang Israel melihat awan sama. Kita memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kita di sini juga menyalakan lampu. Nyala harus selalu menyala. Seperti api mesbah tidak boleh berhenti. Kita setiap orang dengan sukarela untuk melayani Tuhan, mengikuti kebersamaan dengan Tuhan. Kita dengan iman, kita melihat awan berhenti di antara kita. Tuhan ada bersama kita sebagai jaminan bagi kita. Kita pejamkan mata. Kita setiap orang masuk dalam keselamatan, mengikuti kebersamaan Tuhan, taat padanya, mengikutinya. Di 19-20 tahun ini saya demikian jelas juga mengikuti Tuhan. Di dalam anugerahnya Tuhan untuk terus berjalan ke depan. Saudara-saudari semua, pada saat wabah ini, ekonomi yang susah ini, kita terus demikian mengikuti Tuhan. Demi Tuhan menyalakan lampu, demi Tuhan merayakan perayaan ibadah padanya. Kita melihat kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Keselamatan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mengikuti akan kehadiratnya, kebersamaannya untuk terus maju berjalan. Janganlah takut. Percayalah. Di dalam anugerah ini, Tuhan memimpinmu. Agar kamu menangkan atas segala kesusahan, kesulitan, ekonomi yang sulit, kesulitan dari wabah ini. Kita ada Tuhan yang bersama kita. Kita pasti akan masuk dalam tanah perjanjian. Hari wabah ini pasti akan berakhir. Bahkan seperti Alkitab, janjinya Tuhan di dalamnya Yesus Kristus, perjanjian itu akan ditergenapi. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Damai sejahtera bagimu. Kehadiran Tuhan setiap hari menuntunmu dan menyelubungi engkau dengan iman untuk terus mengikutinya. Kehadiran Tuhan bersamamu adalah jaminan bagimu, jaminan damaimu, jaminan persediaan bagimu. Tuhan memimpinmu untuk terus berjalan ke depan, mengatasi segala kesulitan. Mengikuti baptisan dari kesulitan ini, engkau akan menjadi semakin kuat. Engkau semakin mengandalkan Tuhan, menggenapi segala rencana Tuhan di dalam hidupmu. Gereja kita pasti akan menjadi pohon kehidupan, bahkan tersebar di seluruh dunia. Engkau di dunia ini sebagai mutiara yang berharga bagi Tuhan, sebagai keluarganya dari Tuhan, milik kerajaannya Kristus. Penuh dalam nama Tuhan Yesus memberkati, penuh dengan hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita jumpa kembali besok.